Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam berjumpa kembali bersama dengan kami di program terbaru kami, yaitu Pemurnian Iman Kristen. Di dalam program kami ini bertujuan untuk yang pertama yaitu memahami iman Kristen yang sebenarnya, dan yang kedua adalah memahami apa yang Tuhan inginkan, dan yang ketiga adalah bertumbuh di dalam Tuhan. Namun dalam program pertama kami ini kami akan membahas tentang sesuatu hal yang sangat penting, dan mungkin banyak yang bertanya-tanya ya tentang kalau nanti kita akan masuk ke materi ini sangat penting, dan saya percaya bahwa ini akan membawa kita memberikan kita pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Namun topik hari ini yang akan kami bahas di program kami terbaru kami ini adalah tentang mengenai istilah Bapa Rohani. Ya, jadi teman-teman pasti berpikir, Bapa Rohani itu adalah orang yang menjadi gembala atau orang yang sudah lebih bertobat lebih dulu daripada kita. Namun apa kata Alkitab sendiri tentang Bapa Rohani itu? Oke. Saat ini kita bersama dengan narasumber kita, yaitu Evangelis Rio. Selamat siang, Mas. Shalom, selamat siang semuanya. Salam berjumpa dengan kita di program terbaru kita ya, Pemurnian Kekristenan. Oke, bagaimana kabar, Mas? Puji Tuhan, tetap baik, tetap sehat, dan yang paling penting tetap semangat untuk memberitakan Injil. Puji Tuhan. Mengasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sebenarnya ini kita punya program sudah lama ya, Mas. Ya, betul. Program ini sudah mungkin dari tahun kemarin kita mau membuat satu program mengenai hal ini, tapi puji Tuhan kita bersyukur kesempatan yang Tuhan kasih untuk kita bisa membahas tentang materi ini. Nah, tidak berlama-lama kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan kita yang sangat penting ini. Untuk itu saya serahkan kepada narasumber kita, yaitu Evangelis Rio. Oke, shalom semuanya. Kembali ya, saya menyapa ya. Jadi begini, hal yang penting yang ingin saya sampaikan untuk mengawali program ini adalah ingat baik-baik, kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah Yesus. Artinya apa? Harga kita di dalam firman Tuhan dikatakan begini, harga kita sudah lunas dibayar. Oleh siapa? Oleh darah Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Dia yang sudah menebus kita, dia yang sudah membayar hidup kita dari dosa-dosa yang sudah kita perbuat, sehingga kita semua sekarang sudah diselamatkan. Lalu apa selanjutnya setelah kita diselamatkan? Nah, ini tujuan dari program kita ya, Purifying Christian, Pemurnian Iman Kristen. Ya. Apa tujuan program kita ini? Yaitu supaya kita memahami jalan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Ya, supaya kita mengerti apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang mengatakan dirinya sudah diselamatkan. Itu dulu ya. Jadi yang terpenting adalah dari program ini, dari awal ini sampai nanti adalah tujuannya satu, yaitu membawa kita kepada cinta yang murni, ajaran yang murni, supaya kita semakin mengasihi, mencintai Yesus dengan cinta yang murni juga. Itu dasarnya, Nah, sekarang kita mau bahas tentang apa itu Bapa Rohani. Sekarang kan populer ya istilah namanya Bapa Rohani ya. Bapa Rohani ya. Misalnya Mas William bilang, Mas Rio Bapa Rohaniku. Nah, misalnya saya juga bilang, siapa Bapa Rohaniku ya. Nah, kita mau bahas tentang Bapa Rohani. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya adalah Aryo Widurutoko. Saya bukan orang sembarangan yang membahas firman Tuhan ini. Saya adalah lulusan dari Sekolah Teologi Injili Efrata yang ada di Surabaya, tepatnya di Sidoarjo ya. Bukan sekolahnya, bukan studinya yang mau saya banggakan ya. Tapi di sini yang saya mau katakan adalah saya yang membahas ini bukan orang sembarangan, tapi orang yang betul-betul mempelajari firman dan berjuang menghidupi firman. Saya juga belum sempurna, tapi saya berusaha berjuang untuk bagaimana saya bisa menghidupi firman. Itu dulu ya, itu supaya teman-teman semuanya tahu siapa yang berbicara di hadapan teman-teman semua. Lalu sekarang kita mau bahas tentang Bapa Rohani. Apa itu Bapa Rohani? Nah, kita mau ambil contoh dari kisah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini punya banyak anak-anak rohani. Kita baca firman Tuhan dulu yuk. Dari 1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai 17. Mas William bisa membacakan ya untuk kita ya. 1 Korintus 4
1 Korintus pasal 4 ayat 14 sampai 17. Oke, baik. Firman Tuhan 1 Korintus 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Nah, dari ayat ini, dari nas ini saya cuma ambil sekutip saja. Kalau kita bahas konteks secara keseluruhan ya, ini berbicara, Rasul Paulus ini sedang berbicara dengan jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Apa yang sedang dia sampaikan, yang sedang Rasul Paulus sampaikan. Jadi Rasul Paulus ini sedang menegur, mengecam jemaat di Korintus. Kenapa? Karena mereka sudah punya banyak pengajar-pengajar baru, dan banyak pengajar-pengajar baru itu yang membawa mereka jauh dari ajaran yang benar, jauh dari Injil yang benar. Nah, itu masalahnya. Makanya di situ dikatakan di ayat 15, kalau saudara perhatikan, di situ Rasul Paulus bilang, kamu mungkin punya ribuan pengajar, tapi ingat, kamu hanya punya satu Bapa, yaitu aku, yang membawamu, memperkenalkanmu kepada Injil. Jadi konsep Bapa rohani dimulai dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang sudah dimenangkannya atau sudah diperkenalkannya kepada Injil. Makanya saya bilang di sini bahwa Bapa rohani konteksnya dalam Alkitab ini adalah orang-orang yang memperkenalkan kita kepada Yesus, kepada Injil. Yaitu Bapa rohani ya. Itu Bapa rohani yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus. Anak-anak rohaninya Rasul Paulus banyak. Salah satunya Timotius di ayat 17 tadi ya. Ada lagi Titus ya. Ada cukup banyak anak-anak rohaninya Rasul Paulus ya. Dan sebenarnya semua jemaat-jemaat, salah satunya jemaat di Korintus, lalu jemaat di Efesus, itu mereka disebut Rasul Paulus juga mereka anak-anakku. Selalu Rasul Paulus sebut mereka anak-anakku. Artinya Rasul Paulus menganggap mereka sebagai anak-anak rohani. Artinya apa? Di sini saya mau menggarisbawahi ya. Apa sih definisi Bapa rohani menurut Alkitab? Menurut Rasul Paulus, bahwa Bapa rohani itu adalah orang yang memperkenalkan kita kepada Injil, membawa kita kepada Yesus. Itu Bapa rohani. Lalu bagaimana kalau ada yang bertanya begini, bagaimana dengan gembala saya? Dia bukan orang memperkenalkan saya kepada Yesus, tapi saya anggap dia sebagai Bapa rohani. Ya bisa. Jadi bukan hanya orang yang memperkenalkan kepada Yesus saja, tapi orang yang mengajarkanmu tentang kebenaran. Orang yang menasihatkanmu setiap hari di dalam jalan kebenaran. Engkau bisa menyebutnya sebagai Bapa rohani. Dan bukan hanya itu. Orang yang di dalam satu firman Tuhan di Tesalonika bilang, katanya, orang-orang pemimpin-pemimpin rohanimu itu berjaga-jaga atas nyawamu. Apa sih yang dimaksud berjaga-jaga di sini di dalam Tesalonika itu? Yang dimaksud berjaga-jaga itu maksudnya mereka mendoakan kamu, mendoakan imanmu, dan mendoakan kesetiaanmu di dalam Tuhan. Itu yang dimaksud dengan berjaga-jaga. Artinya orang-orang yang selalu berdoa untukmu, selalu berjaga-jaga atas kamu, ya, itu juga kok bisa kau anggap sebagai Bapak rohani. Dan saya garis bawah ya, di sini sebenarnya ada istilahnya bisa kita modif juga, bisa kita rubah. Ibu rohani juga bisa, karena belum tentu cowok ya Mas Will ya. Jadi seorang pembimbing rohani itu belum tentu cowok. Belum tentu cowok ya, bisa juga cewek. Jadi kalau cuman kita bilang bapak rohani saja nggak fair ya. Ada kan yang perempuan yang membawa kita kepada Yesus, ya kita anggap mereka sebagai ibu rohani kita. Ya. Ya kira-kira awalnya seperti itu dulu Mas. Jadi Bapak rohani atau ibu rohani itu adalah orang yang pertama ya, orang yang memperkenalkan kita kepada Injil atau kepada Yesus. Yang kedua adalah orang yang mengajar kita, yang selalu membimbing kita di dalam jalan yang benar. Lalu yang ketiga adalah orang yang berjaga-jaga atas nyawa kita, artinya selalu mendoakan kita, berdoa atas kita. Intinya tuh tiga hal ini adalah mengindikasikan bahwa dia adalah Bapak rohani atau ibu rohani kita. Intinya seperti itu dulu awalnya. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan materi atau firman Tuhan yang sangat singkat, tapi sebenarnya kalau kita melihat ini ya, ini sangat jelas sekali. Ini fondasi ya, maksudnya ini dasar untuk kita
sebenarnya memahami ya Mas. Ya, betul. Bagaimana seorang yang dikatakan Bapak rohani itu. Mm-mm. Nah, kita ini akan lebih banyak ke sharing ya. Ya. Nah, tadi saya mengambil suatu kesimpulan bahwa ternyata yang dikatakan Bapak rohani itu orang yang membawa atau memperkenalkan atau orang yang mengarahkan anak rohani itu kepada Injil, betul. kepada Tuhan, kepada Yesus itu kan. Berarti dengan kata lain selain daripada itu, nah itu pertanyaan. Ya kan? Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan selama ini ya itu adalah konsep-konsep Bapak rohani yang selama ini dia ya buat saya dulu ya, saya sedikit sharing ya, saya dulu itu istilahnya saya setelah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mulai terlibat di aktivitas pelayanan. Wah, ketika saya sudah mulai 1 tahun 2 tahun dan mulai banyak terlibat dalam pelayanan, itu saya sudah menganggap diriku itu sebagai kakak rohani. Nah, tapi setelah tadi mendengarkan pemaparannya, apa yang disampaikan oleh Mas Rio, bahwa ternyata yang dikatakan kakak atau bapak itu harusnya mengarahkan ke Injil. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ya ada dikatakan dia mengatakan bapak rohani, tapi dia tidak mengarahkan ke ke Injil, tetapi dia lebih ke menonjolkan dirinya sendiri. Nah, ini saya akan bahas ini poin 2 sih, sangat penting. Tolong didengarkan baik-baik, ini sangat penting. Saudara boleh dengar, saudara mau terima puji Tuhan, kalau tidak misalnya punya pendapat lain silakan. Tapi ini penting. Yang saya mau sampaikan begini. Entah namanya bapak rohani atau anak rohani atau kakak rohani, siapapun kita, status kita di hadapan Tuhan sama. Ya, betul. Garis bawahi itu, tanamkan dalam pikiranmu. Kita adalah orang-orang yang sama-sama sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah semuanya. Status kita sama di hadapan Tuhan Yesus. Dan perlu saudara-saudara tahu ya, di dalam Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan Yesus tidak ada bapak rohani, anak rohani. Jadi nanti kalau kita mati, kalau kita masuk surga ya, kita nggak ditanya sama Tuhan Yesus. Ya. William, kamu anak rohaninya ini kan, Mas Rio kan? Atau kamu anak rohaninya ini kan? Nggak ditanya, Tuhan Yesus nggak tanya begitu. Nggak, sama sekali nggak. Jadi ketika di hadapan Tuhan, urusan kita di hadapan Yesus, urusan kita adalah pribadi. Antara aku dan Yesus, hanya aku dan Yesus. Jadi tidak ada itu yang namanya bapak rohani lebih tinggi daripada anak rohani. Nggak. Itu yang harus saudara tahu dan saudara pahami. Jadi bapak rohani memang harus kita hormati karena mereka yang membawa kita kepada Yesus. Mereka yang memperkenalkan kita kepada Yesus. Betul, harus kita hargai. Saya sendiri selalu menghormati orang-orang yang memperkenalkan saya kepada Yesus. Selalu saya hargai mereka. Tapi satu hal yang harus kita ingat, mereka tidak lebih dari kita di hadapan Tuhan. Sama seperti kita. Kalau kita punya adik rohani, saya punya banyak anak-anak rohani, tapi saya tidak pernah merasa lebih dari mereka di hadapan Tuhan Yesus. Sama, anak rohaniku dengan aku sama di hadapan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang yang mengklaim dirinya sebagai bapak rohani, tapi dia tidak mengarahkan anak-anak rohaninya kepada Yesus, dipertanyakan ya. Bukan hanya dipertanyakan, saya bisa bilang dia adalah orang yang salah. Saya nggak mau sembarang bilang sesat, karena sesat itu kata yang kasar. Saya hanya mau bilang dia salah arah gitu. Pasti ya? Salah. Karena tugas dari bapak rohani adalah mengarahkan anak rohaninya kepada Yesus. Tidak lebih dari itu. Jadi ketika seorang bapak rohani sudah menganggap bahwa dirinya segalanya, lalu bapak rohani bilang begini, kalau kamu ada masalah, datang kepada saya dulu. Karena apa? Tuhan berbicara lewat saya. Aduh, itu bahaya. Itu namanya pengkultusan. Dan itu sangat tidak disukai sama Tuhan Yesus. Saudara tahu nggak? Tuhan Yesus tidak suka kalau hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu dihalangi oleh siapapun. Karena ini sudah bukan zaman perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama memang berbeda. Makanya kita bahas juga kan. Nanti kita akan bahas juga. Di perjanjian lama tuh ada juga sistem bapak rohani, anak rohani ada. Tapi sangat berbeda dengan di perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama, yang bisa berbicara dengan Tuhan hanya satu orang, hanya imam dan hanya nabi. Ya. Karena apa? Orang-orang dulu belum ditebus dengan darah Yesus. Mereka belum dimerdekakan. Mereka belum punya hak berbicara di hadapan Tuhan, kecuali orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tapi
kita sekarang. Ingat 1 Petrus 2 ayat 8-9. Ingat dikatakan di situ apa? Kita adalah umat yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, artinya apa, saudara? Kita nggak perlu lagi wakil untuk berbicara sama Yesus, dan kita nggak perlu lagi wakil untuk mendengar suara Yesus. Camkan itu baik-baik. Jadi kalau ada orang bilang begini sama saudara, aku Bapak rohanimu. Jadi kalau ada apa-apa kamu harus datang sama aku. Nanti Tuhan berbicara lewat aku. No. Itu dia bukan Bapak rohani yang benar. Karena saya mau bilang begini, kalau Bapak rohani yang benar, dia akan mengarahkan anak rohaninya punya hubungan pribadi dengan Yesus. Saya sebagai Bapak rohani untuk banyak anak-anak rohani, saya sudah punya cukup banyak anak-anak rohani sudah di seluruh Indonesia, meskipun saya nggak terkenal. Tapi anak-anak rohaniku sudah banyak yang jadi, sudah banyak yang melayani Tuhan. Saya tidak pernah bilang sama mereka begini, kalau ada Bapak datang sama saya, nanti saya doakan kamu. Ada masalah Tuhan datang. dengar. Ada masalah datang sama saya, supaya saya doakan kamu. Supaya nanti kalau Tuhan bilang apa, Tuhan bilang sama saya, tidak. Saya ajar mereka, kalau kamu ada masalah, bersekutu dengan Tuhan. Dengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya, melalui suara hatimu, melalui banyak hal. Dengarkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya sendiri, tanpa perantara siapapun. Saya ajar mereka menjadi orang-orang yang pribadi bertemu bersama Tuhan. Saya tidak ajarkan mereka ketemu sama saya dulu, enggak. Dan saya senang sekali ketika anak-anak rohani saya menjadi lebih dari saya. Mereka jadi lebih hebat dari saya, lebih pintar dari saya, lebih melayani Tuhan, lebih semangat dari saya. Saya senang sekali. Bahkan ada anak rohani saya sekarang sudah melayani, sudah punya banyak pelayanan, punya pos PI, bahkan sudah menjadi gembala, ya, luar biasa sekali. Tidak harus kepada saya, tidak harus selalu datang kepada saya, tapi datang kepada Tuhan. Jadi seorang Bapak rohani yang benar, seorang Bapak rohani yang sehat akan selalu membawa anak-anak rohaninya punya pengenalan pribadi kepada Tuhan, bukan kepada dia. Itu yang penting. Jadi saudara, kalau ada orang yang mengklaim dirinya Bapak rohanimu, lalu dia bilang harus datang kepada saya, nanti Tuhan berbicara melalui saya. Itu tidak benar. Demikian juga saudara, bagi saudara yang sekarang merasa jadi Bapak rohani, kakak rohani kan, terus orang-orang datang sama saudara, terus saudara bilang begini, Tuhan, saya dengar suara Tuhan, saya dengar suara Tuhan, saya dengar suara Tuhan, Tuhan bicara kamu harus jadi nelayan. Saya dengar suara Tuhan, Tuhan berbicara kamu harus jadi ini. Jangan begitu saudara-saudara. Ya, kalau engkau merasa dirimu sebagai Bapak rohani, engkau merasa dirimu sebagai kakak rohani untuk adik-adik rohanimu. Bimbing mereka punya pengenalan pribadi dengan Tuhan. Jangan bawa mereka kepadamu. Jangan bawa mereka supaya mereka menghormati kamu. Ada apa-apa datang sama kamu, jangan. Bawa mereka untuk punya pengenalan pribadi kepada Tuhan. Ya, itu yang penting. Ya, karena bahayanya begini. Ada banyak orang-orang yang merasa dirinya sebagai Bapak rohani, lalu dia bisa mengatur kehidupan seluruh anak rohani dengan berdalih mendengar suara Tuhan. Ya. Misalnya saya, Bapak rohaninya Mas William, lalu saya bilang begini, Mas William, Tuhan bicara sama saya, kamu ini jadi pantasnya jadi pendeta, nggak boleh jadi lain, kamu harus jadi pendeta. Sementara Mas William pengen jadinya musisi, ya kan, pengen jadi pelayan musik. Ya? Tidak, Tuhan bicara sama saya, kamu nih hamba Tuhan. Pokoknya kamu harus dengar, saya Bapak rohanimu. Nah, itu tidak sehat. Saya, misal begini, saya pernah satu saat begini, saya berdoa sama Tuhan, saya baca firman, lalu hati saya itu diarahkan kepada seorang anak rohani saya. Lalu anak rohani saya ini, saya merasa dia itu harus menjadi seorang full time. Dia belum full time, tapi saya merasa dia harus jadi full time. Lalu saya telepon dia, saya ngobrol, lalu saya ngomong begini, brother, saya nggak panggil anak rohani saya itu nak atau apa, saya panggil dia brother. Saya berdoa dan saya kok merasa, saya nggak tahu apakah ini dari Tuhan atau perasaan saya sendiri. Saya bergumul dan saya merasa kok kamu ini punya potensi dan punya karunia dan mungkin punya panggilan jadi full time, menyerahkan hidup sepenuh waktu untuk Tuhan. Tapi kamu bergumul dulu sama Tuhan ya. Kalau memang betul ini dari Tuhan, kamu sendiri akan dapatkan ini dari Tuhan, dapatkan tandanya. Kamu sendiri akan dapatkan panggilan itu dari Tuhan, bukan dari saya. Saya di sini cuma mengarahkan. Kamu bergumul sendiri dengan Tuhan. Nah, saya arahkan dia untuk ketemu sendiri dengan Tuhan, bukan melalui saya. Saya cuma menyampaikan apa yang saya dapat melalui doa dan pergumulan saya. Tapi dia, selebihnya dia harus bergumul sendiri dengan Tuhan. Nah, itu baru yang namanya pembimbingan Bapak dan anak rohani yang sehat.
yang tidak sehat adalah ketika Bapak rohani selalu mengatakan bahwa kalau mau dengar suara Tuhan harus lewat saya. Karena saya Bapak rohanimu. Nanti Tuhan bicara lewat saya dulu, baru saya sampaikan lewat kamu. Enggak. Tuhan Yesus sekarang tidak lagi bekerja dengan cara yang demikian. Jadi jangan berpikir seperti itu ya saudara. Itu dulu yang harus saudara tahu. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk materi dan apalagi yang disampaikan tadi sama berbicara Mas Rio. Jadi bukan saja materi ya teman-teman, tapi materi plus dengan pengalaman ya, pengalaman hidup. Jadi ketika dia membimbing dalam anak-anak, dikatakan anak-anak rohani, dia sudah punya pengalaman seperti itu. Jadi ini saya sangat diberkati juga, dan satu hal yang sangat menjadi pergumulan ya dalam hal-hal seperti ini ya Bapak rohani. Yang tadi dikatakan bahwa kalau kamu anak rohani, kamu harus taat kepada Bapak rohani, seperti itu. Jadi materi sehari ini teman-teman sangat memberkati dan sangat membuat kita untuk bagaimana tahu gitu. Kita yang buat teman-teman yang mungkin yang merasa, oh saya ini sudah kenal Tuhan sudah 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu gitu. Jadi orang baru atau anak-anak yang baru bertobat ya harus datang ke saya. Nah, itu dia. Nah, jadi teman-teman, saya juga ya punya pengalaman seperti itu. Tapi hari ini kita belajar supaya bagaimana kita diarahkan ke kebenaran, atau kita diarahkan supaya kita mengerti dengan benar dengan pola-pola yang ada. Nah, tadi saya tertarik ya dengan satu yang tadi di ayat yang mengatakan bahwa berjaga-jaga ya, betul, berjaga-jaga. Nah, itu yang dipakai ya untuk yang orang-orang bahkan hamba Tuhan ya, yang notabene hamba Tuhan yang sudah mengklaim bahwa dia adalah Bapak rohani, ya kan? Jadi dengan berjaga-jaga itu dia pakai untuk misalnya yang kamu harus taat sama saya gitu, karena saya yang berjaga-jaga atas hidupmu gitu. Jadi saya tiap malam, tiap hari berdoa untuk kamu, untuk ini, supaya kamu diberkati, supaya kamu naik bukan menjadi turun, kamu kepala bukan ekor. Ya. Jadi ayat firman Tuhan seperti ini dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, ini bagaimana nih Mas? Gini, saya kan sudah bilang, berulang-ulang dari tadi saya bilang ya, kita ini orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita ini semua kita, saya, Mas William, semua saudara-saudara yang mendengar, menonton video ini, kita semua adalah orang-orang yang sudah ditebus. Yes. Status kita sama di hadapan Tuhan. Ya. Siapapun kita, mau siapa? Benny, Stephen Tong, Ezra Soru, hamba-hamba Tuhan di luar sana, kita sama dengan mereka. Mereka sama dengan kita. Yang membedakan hanya tugasnya saja. Ya, jadi yang dimaksud, saya kan sudah bilang tadi, yang dimaksud dengan berjaga-jaga itu artinya apa? Orang yang berjaga-jaga atas nyawa kita artinya adalah orang yang selalu mendoakan kita, yang selalu bergumul untuk menjaga iman kita. Yes, ya betul. Tapi ingat, mereka dan kita di hadapan Tuhan Yesus sama statusnya. Ya. Bukan berarti karena mereka bergumul untuk kita lalu mereka bilang kita harus taat sama mereka. No. Satu-satunya yang harus kita taati adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Ya. Lalu kalau ada orang yang berbicara memberitakan firman Tuhan, ya kita harus taati. Yang kita taati bukan orangnya, tapi firman-Nya. Ingat ya, satu-satunya yang harus kita taati adalah firman Tuhan Yesus. Ya. Selebihnya itu, kalau orang mau dia bilang dia siapapun, Bapak rohani, kayak dia apapun statusnya, kalau yang dia ucapkan bukan firman Tuhan, jangan taati. Jangan pernah taati, siapapun dia. Karena yang satu-satunya yang diminta sama Tuhan Yesus adalah kita taat akan firman-Nya, bukan taat kepada orang. Jadi jangan pernah saudara dengar kata-kata orang lalu saudara bilang, aduh saya harus taat karena dia Bapak rohani saya. Loh, kalau Bapak rohanimu mengajarkan firman Tuhan, ya kau harus taat. Tapi kalau dia menyuruhmu untuk melakukan untuk kepentingannya dia, ya ngapain kau ikut? Ya kan? Apa pentingnya? Gitu. Ya kita memang harus hormati. Misalnya William ini anak rohaniku, misalnya ya, William ini anak rohani saya. Misalnya saya suruh Will, kamu harus banyak menginjil, banyak beritakan Injil, kamu harus banyak berdoa. Ya dia pasti harus taat, karena yang saya sampaikan adalah kebenaran, firman Tuhan. Ya. Tapi kalau saya bilang gini, Will, kau besok cuci pakaian saya, Will, kau besok tolong masak untuk saya. Ingat saya Bapak rohani dulu.
kau besok cuci mobil saya ya, saya bapak rohanimu. Lalu misalnya William sudah punya pacar, Will jangan pacaran dengan itu, jelek, menurut saya itu jelek. Lalu William tanya, jelek apa mas? Pokoknya saya nggak suka, kamu harus mau dengan cewek yang saya jodohkan ini. Ingat, saya bapak rohanimu, saya wakil Tuhan. Halo. Itu kacau sekali. Nah, ya betul ya, ini masalah itu juga ya, pasangan hidup ya. Ini sampai masuk ke situ ya, maksudnya yang merasa bapak rohani sehingga mulai dari pasangan hidup, mulai dari pekerjaan, tentang pokoknya segala sesuatu ya berdasarkan bapak rohani ini. Jadi misalnya saya yang tadi ya Mas Rio katakan ya, oh Pak, saya milih pasangan ini, tapi tiba-tiba bapak rohani saya bilang, misalnya Mas Rio sebagai bapak rohani ya, Will nggak boleh, kamu harusnya jodoh dengan ini gitu, kamu harus dengan ini. Nah, jadi kayak fenomena-fenomena begini kan sering terjadi ya di dalam dunia di kekristenan seperti itu. Dan ini yang harus jemaat atau orang Kristen harus tahu hal ini. Iya betul, betul banget. Jadi kita harus ngerti bahwa status kita di hadapan Tuhan Yesus sama. Dan satu-satunya yang harus kita jadikan pusat atau fokus kehidupan kita, Yesus. Bukan yang lain. Jadi kalau ada orang yang membawamu bukan kepada Yesus, tapi kepada dirinya sendiri, pasti salah. Tapi kalau ada orang yang membawamu semakin cinta Yesus, pasti benar. Sudah itu saja. Jadi saudara, kalau ada orang yang suruh saudara taat sama dia, tapi yang dia sampaikan bukan firman Tuhan, tapi pikirannya saja, mengatasnamakan Tuhan, jangan ikut dia. Tapi kalau ada orang yang menyampaikan sama kamu firman Tuhan, kehendak Tuhan Yesus, ya, tanpa harus kau tawar-tawar, ikuti apa yang dia bilang. Bukan karena dia, tapi karena Yesus. Jadi firman. Iya, karena firman. Jadi saya ajak saudara semua punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita semua harus punya hubungan pribadi dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus, supaya kita bisa tahu mana yang benar dan yang salah. Supaya kita tidak dikibulin, supaya kita tidak dikadalin, tidak ditipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan, sebenarnya untuk kepentingannya sendiri, untuk kerajaannya sendiri. Jangan sampai kita mau ikut dengan orang yang sebenarnya bukan mau membawa kita kepada Yesus, tapi membawa kita kepada dirinya sendiri. Itu akan membuat kita celaka. Jadi istilahnya bersembunyi di balik itu ya, kata Bapak Rohani itu ya. Iya. Jadi banyak orang yang bersembunyi di kata itu. Jadi mengatasnamakan Tuhan. Jadi istilahnya ini. Oke, teman-teman, sangat luar biasa ya, sangat diberkati dengan materi yang tadi Gus sampaikan. Dan saya percaya bahwa Bapak Rohani itu saya pikir adalah orang yang mungkin di tempat Tuhan ya. Dan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga yang dia sampaikan itu bukan perjalanan hidupnya, tapi bagaimana cara Tuhan untuk memproses dia, sehingga dia baru muncul sebagai Bapak Rohani. Nah, kalau kita lihat dari yang tadi disampaikan Paulus ya, dia orang yang sangat, kalau kita baca kisah hidupnya, background hidupnya itu, orang yang menderita karena Injil, dikejar-kejar, sampai dikatakan bahwa dia hampir mati karena kelaparan. Muncullah dirinya sebagai Bapak Rohani ya, karena sudah menjalani proses itu ya Mas, kalau menurut saya. Dan ini yang penting ya, Bapak Rohani yang benar itu tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Bapak Rohani. Setuju. Saudara kalau tahu ada yang namanya Pastor Daniel Alexander, itu orang yang luar biasa. Kemanapun dia pergi selalu dipanggil papi. Tapi nggak pernah. Tapi dia pernah nggak ngeklaim, aku Bapak Rohani, ikut saya. Apa yang saya bilang harus ikut. Pernah nggak dia begitu? Nggak pernah. Tapi semua orang bahkan orang yang sebenarnya bukan diinjili sama dia, nganggap dia Bapak Rohaninya. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia betul-betul menjalankan tugasnya sebagai seorang Bapak. Dia betul-betul melakukan apa yang menjadi panggilan seorang Bapak. Ya, bahkan anak-anak muda yang tidak dia kenal pun dia ayomi, dia bantu, dia sayangi. Semua orang sayang sama dia sebagai Bapak tanpa harus dia ngeklaim dirinya Bapak Rohani. Seperti itulah Bapak Rohani yang sejati. Bapak Rohani yang sejati itu tidak perlu mengklaim dirinya sebagai Bapak Rohani. Ketika dia menjalankan panggilannya di dalam Yesus, ketika dia melakukan firman Tuhan Yesus, ketika dia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus, orang-orang di bawahnya, orang-orang yang bersama-sama dengan dia akan menghargai dia tanpa harus dia minta-minta penghargaan orang. Itu. Ya, itu yang harus saudara pahami. Jadi enggak perlu lah. Misalnya saudara merasa diri saudara sebagai kakak rohani.
Ya, hati-hati loh saudara. Kalau saudara merasa dirimu kakak rohani, bapak rohani, tanggung jawabmu besar. Tanggung jawabmu sangat besar. Tanggung jawabmu sangat besar. Ya. Kalau engkau merasa dirimu kakak rohani, bapak rohani, tapi ternyata engkau tidak membawa anak-anak rohanimu atau adik-adik rohanimu kepada Kristus, kepada Yesus, engkau nanti akan dituntut oleh Yesus. Karena itu tanggung jawab yang besar. Yes, betul. Ya, jadi ingat baik-baik ya, fokus kita tetap Yesus. Yes. Bapak rohani, kakak rohani itu tanggung jawab, itu tugas. Yes. Itu bukan sesuatu yang perlu kita banggakan atau perlu kita taati dengan berlebihan. Yes, Ya. betul. Itu yang penting. Ya. Nah, satu lagi nih teman-teman, kita belajar ya tentang bahwa hati-hati dengan mengklaim ya sebagai kakak rohani, bapak rohani. Ya, itu sangat berhati-hati dalam hal. Ya. Jadi kita belajar satu hal lagi di sini. Oke, dan saya mau bertanya lagi nih Mas, satu ayat ya, Efesus 6 ayat 1 ya. Nah, di situ dikatakan bahwa hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Nah, saya cukup sampai di situ saja ya. Nah, itu kebanyakan yang menyatakan diri ya sebagai bapak rohani. Nah, ini yang ayat-ayat seperti ini biasa mereka pakai, Mas. Coba baca ayat 2-nya. Coba baca ayat 2-nya. Nah, ini yang mereka pakai untuk supaya ini ya. Iya, makanya saya suruh baca ayat 2-nya supaya tahu konteksnya. Nah, langsung dia mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu satu perintah yang penting seperti yang nyata. Nah, jadi perhatikan itu. Jadi mereka mereka kutip nih ya. Sekali lagi ya mengutip ya. Jadi mereka kutip ayat ini untuk menguatkan atau mendukung posisi mereka sebagai bapak rohani. Nah, ini bagaimana? Itu kan konteksnya jelas. Coba lihat ayat kedua. Ayah dan ibu. Itu ya ayah ibu jasmani maksudnya. Hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Maksudnya kamu tuh harus menghargai ayah dan ibumu di dalam Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Itu ayah dan ibu jasmani. Makanya kalau kita lihat Alkitab itu nggak boleh kutip-kutip ayat, nggak boleh comot-comot ayat sembarangan. Harus lihat konteksnya. Ya, konteksnya jelas. Itu bukan bapak ibu rohani, itu bapak ibu jasmani. Jadi nggak bisa orang kutip ayat itu terus pakai untuk landasan untuk bapak rohani, nggak bisa. Itu untuk bicara memperkuat ininya. Nggak bisa. Jangan kutip. Nanti kedepannya kita akan belajar juga bagaimana kita menyikapi Alkitab ya. Ya, betul. Jangan kutip-kutip ayat sembarangan loh. Jangan kutip-kutip ayat sembarangan. Ayat firman Tuhan itu adalah unity, satu kesatuan. Jadi kalau kita mau tafsir ayat ya, kita harus lihat dari keseluruhan. Dari konteks, nggak boleh sembarangan. Itu konteksnya dari bapak ibu jasmani. Bukan bapak ibu rohani. Oke, jadi pada dasarnya juga sebenarnya kalau kita bisa melihat, kita sangat, kalau kita belajar dengan teliti, dengan jujur, sebenarnya kita bisa tahu ya orang yang mengklaim sebagai bapak rohani, kalau comot-comot ayat kita bisa tahu nih, oh ayat ini bicara ini, tapi dia ngutipnya. Jadi sebenarnya mereka kutip itu untuk memperkuat saja. Jadi mereka banyak yang bersembunyi dari kata firman Tuhan. Nah, makanya jemaat harus belajar. Oke, kita saya mau bertanya lagi nih Mas, tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri atau tipikal dari seorang bapak rohani. Itu mungkin Mas Rio bisa kasih tips supaya mungkin teman-teman juga di luar sana yang mungkin sedang dimentori sama mungkin bisa dibilang kakak rohani atau bapak rohani, apapun itulah gitu. Ya, mungkin bisa menyampaikan tipikal seorang bapak rohani itu seperti apa sih gitu. Dan ciri-cirinya dan apa yang harus dia lakukan sih supaya anak rohani ini benar-benar bertumbuh gitu. Kan bapak rohani ini bicara masalah mengenal Kristus. Yes. Artinya simple saja. Bapak rohani atau kakak rohani atau apakah itu ya, pembimbing rohani itu harus punya pengenalan yang benar dan dalam akan Yesus Kristus. Ya, harus benar dan dalam. Harus benar dan dalam. Perhatikan, ingat kata-kata ini saya, harus benar dalam. Benar dalam. Ya, jadi pengenalannya akan Tuhan Yesus harus benar dan harus dalam. Tidak boleh orang yang baru percaya Yesus jadi bapak rohani. Ya, orang yang harus sudah sungguh-sungguh bergelut di dalam imannya, sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus, sungguh-sungguh bergumul dengan imannya, baru dia bisa disebut sebagai bapak rohani. Tidak sembarangan. Ya, itu yang pertama ya, itu yang paling penting. Ingat, pengenalannya kepada Yesus harus benar dan dalam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang penting juga adalah seorang bapak rohani harus membimbing anak-anak rohaninya kepada Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Jadi perhatikan, kalau saudara punya bapak rohani, punya kakak rohani, dia bimbing kepada Yesus atau kepada dirinya sendiri. Dia selalu bilang tentang kehendak Yesus atau dia cuma kehendak dirinya atas nama Tuhan.
Hati-hati juga dengan kakak atau bapak rohani yang selalu bilang, saya dengar suara Tuhan, saya dengar suara Tuhan. Tapi yang diucapkannya bukan suara Tuhan. Hati-hati. Bapak rohani dan kakak rohani yang benar akan selalu membimbingmu semakin mencintai Yesus, bukan mencintai dirinya. Semakin taat kepada Yesus, bukan taat kepada dirinya. Jadi mereka akan selalu membawa saudara untuk lebih dekat kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Ya, itu ciri-ciri bapak rohani yang sehat, yang benar, yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga yang jelas, seorang bapak rohani atau kakak rohani itu selalu mengayomi dan mendoakan, tidak menuntut. Bapak rohani dan kakak rohani itu tidak menuntut. Yang baik ya, bapak rohani yang baik tidak menuntut, tapi mengayomi dan mendoakan. Jadi kalau bapak rohanimu sudah mulai tuntut kamu harus begini, harus begitu, cek ya, itu sehat atau tidak. Saya nggak perpanjang lagi, itu ciri-ciri yang penting. Yang pertama ingat, harus punya pengenalan akan Yesus yang benar dan dalam. Yang kedua ingat, bapak rohani yang baik itu harus dia pasti membawamu kepada Yesus, lebih dekat kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Ingat. Lalu dia akan selalu membuat engkau menjadi anak yang mandiri di hadapan Tuhan, bukan selalu bergantung sama engkau. Lalu yang ketiga, dia akan selalu mengayomi dan membimbing engkau tanpa menuntut engkau harus ikut maunya dia. Tiga hal ini saja. Kalau engkau lihat bapak rohani, kakak rohanimu punya tiga hal ini, hargai dia. Kalau perlu berikan yang terbaik untuk dia, karena dia sungguh-sungguh dia orang yang dipakai Tuhan untuk membimbing. Tapi kalau ternyata dia bukan bapak rohani yang baik, kalau dia tidak membawamu kepada Yesus tapi kepada dirinya sendiri, saran saya, tinggalkan dia. Karena dia bukan bapak rohani yang baik. Dia bukan membawamu dekat kepada Yesus tapi kepada dirinya sendiri. Dia bukan membawa engkau taat kepada Yesus tapi kepada dirinya sendiri. Lebih baik kau tinggalkan dia daripada nanti kau sesat, daripada kau salah jalan. Itu dari saya. Oke, baik teman-teman, kita sampai kepada penghujung program atau acara kita atau materi kita di hari ini, dan sangat diberkati ya Dimas. Dan biarlah melalui materi hari ini tentang pengenalan akan bapak rohani atau mengetahui apa tuh ciri-ciri atau tipikal bapak rohani seperti apa, kalau teman-teman ikut dari awal sangat diberkati ya. Jadi 3 poin ya teman-teman yang tadi sudah dibahas, bahwa ternyata bapak rohani itu bisa muncul atau dikatakan bapak rohani kalau dia punya hubungan dengan erat dengan Tuhan atau mengenal Tuhan dengan benar ya Mas. Ya, betul. Ya, jadi mengenal Tuhan yang benar tuh ya benar-benar benar ya. Betul. Jadi tidak apa ya, kata benar tanda kutip biar hurufnya besar ya, artinya bukan sembarangan. Berarti itu dikatakan tipikal bapak rohani. Nah, yang kedua itu adalah tipikal bapak rohani itu akan selalu membawa anak-anak rohaninya ke Tuhan ya. Iya. Jadi pasti fokusnya itu ke Tuhan dan Injil seperti itu, bukan kepada dirinya sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah tidak menuntut, tapi selalu mengayomi, mendoakan anak-anak rohaninya. Itulah, jadi teman-teman bisa melihat ya, ini sebenarnya banyak hal tapi diringkaskan ya, jadi 3 poin saja teman-teman bisa melihat. Ya. Oke, kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti berikutnya kita akan melanjutkan program kami lagi, dan teman-teman jangan lupa dukung program kami dengan cara subscribe, komen dan like, dan mungkin teman-teman yang sudah yang diberkati ya, yang merasa diberkati, silakan dibagikan untuk teman-teman yang lain juga. Oke, untuk menutupi materi kita di hari ini, mungkin Evangelis Rio mungkin bisa menutup kita dalam doa. Oke, sebelum kita tutup program kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran yang indah hari ini. Kami percaya bahwa ada banyak orang-orang di luar sana yang mendengar pembelajaran ini, dan mereka akan bukan hanya diberkati, tapi akan mengoreksi, akan mengubah pandangan mereka yang salah, sehingga mereka punya hidup yang benar di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah kau tebus dengan darah-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, bantu kami supaya kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami untuk bisa menyenangkan hati-Mu. Tolong kami untuk bisa mengutamakan Engkau di atas segalanya. Biarlah Engkau yang menjadi yang terutama dan yang utama. Bukan kami, bukan siapapun, bukan gereja, bukan denominasi, tapi sepenuhnya kami mengutamakan Engkau, mengutamakan Yesus di atas segalanya. Bantu kami Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang hanya hidup untuk Yesus, dan mungkin kami diizinkan mati untuk kemuliaan nama Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik, terima kasih Mas Rio untuk hari ini. Terima kasih, dan sampai ketemu di program kami yang berikutnya. Tuhan memberkati. God bless.